Orang tua yang kasih sepeda listrik ke anak itu Halo, saya Irboy. Saya bisa dibilang salah satu orang yang cukup resah ya dengan maraknya sepeda listrik yang dikendarai oleh anak di bawah umur. Tidak dipungkiri, zaman semakin di depan. Itu mah Yamaha semakin di depan. Jadi maksudnya perkembangan zaman sudah makin maju ya. Sekarang sedang beralih ke sumber daya energi yang lebih bagus katanya, dan tentunya lebih hemat ya, soalnya bisa tidak terbatas juga, yaitu sumber daya listrik. Nah, sekarang sudah banyak ya perpindahan seperti mobil listrik dan motor listrik, dan salah satunya sepeda listrik juga. Di kota-kota besar fenomena ini mungkin sudah terjadi di bulan-bulan ke belakang ya. Tapi kalau di kota aku, terutama di tempat tinggal aku ya, baru sekarang terjadinya. Jadi aku mau bahas konten tentang bocil memakai sepeda listrik. Yang jadi pertanyaan, emang bocil atau anak kecil gak boleh pakai sepeda listrik? Gak gitu juga ya, gak gitu juga. Sebenarnya boleh aja ya, boleh aja. Nah, untuk sepeda listrik sendiri ya, sebenarnya sudah ada undang-undangnya ya di Permen Hub No 45 tahun 2020. Ini dilansir dari CNN ya. Poin ke-1, kendaraan yang diatur dalam peraturan ini skuter dan sepeda listrik, hoverboard, unicycle, dan otopet. Poin 2, wajib menggunakan helm. Poin ketiga, usia minimal itu adalah 12 tahun. Dan poin keempat, pengendara berusia 12 sampai 15 tahun itu wajib dalam pengawasan orang tua. Poin kelima, hanya dapat digunakan pada jalur khusus dan kawasan tertentu, jadi nggak bebas ya untuk peraturannya. Mungkin ada tambahan lain teman-teman yang sudah tahu gitu. Bolehlah di komen-komen, kita diskusi bareng, asik ya, bahas-bahas santai. Faktanya banyak anak kecil yang menggunakan sepeda listrik itu di jalan-jalan raya. Kelihatan sama mata kepala aku sendiri, itu banyak yang menurut aku melanggar aturan ya. Apalagi ada yang bonceng 3, terus ada juga yang kalau ini gimana ya, jadi nggak keawakan gitu. Jadi badannya terlalu kecil, sedangkan sepeda listriknya besar, itu kan susah ya. Apalagi kalau bonceng 3, ditambah bonceng 3, itu menurut aku bahaya banget ya. Dan tidak dipungkiri ya, banyak kecelakaan sepeda listrik yang dikendarai oleh anak kecil, dan jumlah kasusnya terus bertambah ya. Itu banyak banget. banyak banget. Teman-teman juga bisa dicek di berita-berita ya, lihat berita-berita, terus juga dicek di TikTok juga banyak. Orang tua yang kasih sepeda listrik ke anak itu Tunggu. Jangan dulu menyimpulkan ya. Gak gitu juga. Kita lihat dari sudut pandang orang tua ya. Orang tua mana yang tidak sayang kepada anaknya ya. Soalnya dari rasa sayang tersebut, kita pasti akan ingin membahagiakan anak, ingin anak ceria. Salah satunya memberikan anak apa yang dia mau supaya lebih bahagia. Itu gak salah. Itu menurut aku gak salah. Kita lihat dari sudut pandang orang tua. Tapi perlu diperhatikan juga ya, keamanan dan manfaatnya juga. Mungkin sebagai orang tua kita harus pandai-pandai ya. Emang sih, jadi orang tua itu emang cukup sulit. Soalnya aku juga ngalamin, aku juga sudah punya anak ya. Meskipun kita sayangnya kepada anak, tentunya kita gak mau melihat anak kita amit-amit celaka atau gimana.
Jadi untuk kebaikan anak kita juga harus ekstra waspada ya, ekstra waspada. Apalagi memberikan barang-barang yang dapat membahayakan ya, seperti contohnya sepeda listrik juga bisa membahayakan ya. Jadi buat para orang tua kita harus hati-hati dan pantau anaknya kira-kira anak sudah jago, misal udah cukup besar, udah layak lah dikasih sepeda listrik untuk transportasinya, itu boleh. Tapi kalau lihat anak, misal anak masih kecil terus belum pandai gitu mengendarinya, itu kan sangat berbahaya sekali ya kalau di jalan. Terus kita juga perlu mengedukasi anak ya untuk keamanannya, untuk keamanan berkendara. Kita usahain pantau, terus kasih edukasi seperti harus menggunakan helm dan safety riding lainnya. Itu tentunya harus ya. Yang cukup sulit itu mungkin karena ada sewa sepeda listrik ya. Soalnya sekarang anak itu lebih mudah untuk sewa sepeda listrik. Mungkin mohon maaf, tidak semuanya. Ada juga yang membuka sewa sepeda listrik itu pilih-pilih seperti misalnya anaknya belum lancar atau gimana gitu pakai sepeda listriknya, atau belum bisa, atau kekecilan. Biasanya kalau yang orang-orang yang membuka sepeda listrik itu baik, itu biasanya gak dikasih ya. Tapi takutnya ada yang langsung dikasih terus ya, iya yang penting cuan, kasih aja takutnya ada yang gitu. Jadi kita cukup susah juga sih. Jadi kita harus pantau anak-anak pool, misal jajannya kemanain, jajan apa aja, misal hari ini jajan apa aja, mungkin itu harus ditanyakan ya, itu perlu ditanyakan. Kalau sepeda listrik yang sendiri itu mungkin bisa pantau, soalnya kan ada sepeda listriknya. Mungkin kalau anak sewa sepeda listrik itu cukup sulit juga ya menurut aku. Kita harus ekstra, misal ke anak tanya uang jajannya kemana. Dan menurut aku sekarang pemerintah juga mendukung banget ya untuk sepeda listrik. Jadi kemungkinan sepeda listrik, mobil listrik untuk kedepannya pasti banyak yang pakai. Apalagi pemerintah sekarang sudah kasih subsidi. Subsidi. Jadi kasih subsidi. Jadi kita secara tidak langsung disuruh untuk membeli sepeda listrik atau motor listrik ya, supaya mungkin kita positive thinking aja ya. Untuk mengurangi ketergantungan kita kepada BBM. Atau ini cuma bisnis. Ya, kita gak tahu. Tapi kita positive thinking aja ya. Soalnya pemerintah pasti mengusahakan yang terbaik untuk kita para rakyat. Kalau harapan aku sendiri untuk kepada terutama ya untuk pemerintah dan para petugas seperti polisi, lalu lintas atau dan lain-lain di sub juga, mungkin lebih diperketat lagi aturannya, terus lebih dipantau lagi anak-anaknya. Itu kan tugas orang tua. Oh ya. Jadi lebih gimana ya? Lebih aturannya lebih diperketat lagi, terus lebih diperbaiki lagi aturannya. Terus juga sekarang aku lihat sih, aku sempat mikir juga kalau sepeda listrik itu ditilangnya oleh siapa? Polisi atau PLN. Tapi aku kemarin ya scroll di TikTok, terus lihat di berita juga di berita Google. Jadi ada sistem tilang juga. Sistem tilangnya itu oleh polisi. Jadi lihat anak kecil pakai sepeda listrik, nggak aman banget, nggak pakai helm, terus bonceng bertiga,
aku lihat beritanya mungkin dikasih pengarahan atau gimana ya sama polisi. Itu sih aku setuju banget ya, setuju banget. Sekian dulu ya dari Earboy Channel. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terus mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ada pihak-pihak yang tersinggung. Aku juga menerima kritik dan saran di komen ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.